Mari Tuhan kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di surga dan juga di bumi. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa, menyembah hadapan-Mu, oleh karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Saat ini Tuhan kami ingin mengumpulkan perkebunan daripada-Mu, dan biarlah perkebunan ini akan menjadi suatu berkat bagi kami semua. Dan Tuhan akan melihat segala berkat yang akan Tuhan inilah permintaan dan akan aku meminta kepada yaitu pada malam ini hadirkanlah mereka untuk menaungi kami di dalam kerja ini supaya kami tetap bahagia dan damai sejahtera mendengar apa firman yang akan disampaikan, supaya segala kuasa iblis tidak dapat menguasai kami dan juga kuasa kegelapan. Biarlah kami di sini Tuhan dengan hati yang gembira. Tuhan, aku memohon juga kepada sahabat-sahabat kami yang tidak sempat datang pada malam ini. Berkatilah mereka Tuhan supaya besok malam mereka juga akan dapat bersama-sama dengan kami di sini untuk mendengar firman. Aku berdoa juga Tuhan kepada pesakit-pesakit yang di luar sana atau siapa saja yang mengalami penyakit-penyakit, berikanlah kesembuhan itu, sebab kesembuhan itu akan mendatangkan berkat bagi mereka semua dan mereka dapat meninggikan Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan aku berdoa juga Tuhan kepada sahabat-sahabat kami yang sudah lama tidak datang bersama dengan-Mu dan bersama dengan kami. Kami tidak tahu apa masalah mereka Tuhan, tetapi Engkau lebih mengetahui tentang apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan biarlah Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka yang telah meninggalkan Engkau. Dan mereka akan merasa bahwa ada kesempatan mereka untuk kembali bertemu dengan-Mu dan bersama-sama dengan Kami. Kami berdoa juga Tuhan, sahabat-sahabat kami yang memerlukan suatu berkat yang mereka minta, tetapi mereka tidak tahu pada siapa mereka meminta. Dan kami akan berdoa kepada mereka Tuhan, supaya tolonglah mereka supaya mereka dapat mencari Engkau yang telah memberikan begitu banyak kebahagiaan yang tidak kami katakan. Tuhan, pada malam ini saya juga memohon kepada Tuhan
supaya pastor akan diberikan kuasa Roh Kudus dan kerampilan dari Tuhan supaya apa yang mereka sampaikan nanti akan menjadi suatu berkat bagi kami semua. Kami percaya Tuhan semua yang kami minta ini akan dipersembahkan kepada Tuhan dan kepada Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami Tuhan. Biarlah Dia akan menyampaikan doa ini kepada Bapa dan Yesus. Tuhan ampunilah segala kesalahan kami supaya kami sentiasa menerima berkat yang Tuhan akan berikan. Semua ini Tuhan kami serahkan hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Selamat malam para lelaki. Selamat malam wanita. Selamat malam. Puji Tuhan, kita dikumpulkan bersama pada malam kedua dalam siri kumpulan kebaunan rohani 2026. Walaupun dengan cuaca yang sedikit basah dan hujan renyai-renyai, tapi kita dapat sampai juga di gereja ini untuk menyambung semula pelajaran yang akan disampaikan oleh tim pembicara kita. Baik, terima kasih kepada Elder Wiku telah berdoa untuk doa buka sebentar tadi. Kita juga telah dilayani dalam acara puji-pujian oleh Elder Rossi dan acara kuis. Ya, kita sudah kita akan sambung besok malam. LB akan bersedia dengan soalan-soalannya, tapi saya percaya mungkin ada soalan dari Pastor Orgil juga nanti. Dia akan sampaikan soalan kuis pribadi dari beliau sendiri. Terima kasih juga untuk pelayanan wanita dari Gereja Pandan telah menyambut kedatangan kita semua pada malam ini. Jadi makluman, sebentar lagi kita akan memungut persembahan untuk membantu sebahagian daripada perjalanan kumpulan kita ini. Jadi saya maklumkan sedikit lebih awal, sebentar nanti kita akan memungut persembahan dan diminta untuk diakon dari Gereja Ayamat untuk bersedia melayani kita. Seterusnya, pengumuman yang kedua, kehadiran semalam. Kehadiran pada hari semalam adalah seramai 143 orang. Ada amin? Terima kasih dengan kehadiran semua ini, termasuk bayi pun saya kira juga semalam. Jadi bayi yang datang hari ini pun kita akan kira sebagai salah satu kehadiran KKR pada malam kedua. Seterusnya, makluman untuk kita sama-sama menjaga kebersihan di kawasan dalam gereja ataupun di luar gereja. Kita tidak supaya kita tidak perlu gotong royong pungut sampah balik-balik. Jadi botol minuman yang kita sudah siap minum, kita kumpulkanlah di bekas tong sampah yang telah disediakan. Jadi itu maklum. Anak-anak ya, bukan anak-anak, saya pun sendiri sebenarnya teguran juga untuk saya ini. Kita buanglah bekas minuman itu di tempat yang sepatutnya. Oke, jadi sekarang kita akan dilayani dalam acara pemungutan persembahan dan diakon yang sudah diamanahkan akan melayani kita dalam acara ini. Selepas saja acara pemungutan persembahan, kita akan dilayani
dengan lagu istimewa. Lagu istimewa pada malam ini akan disampaikan oleh grup Shiloh Harmony EY Wilayah 2. Terima kasih atas kesediaan mereka datang dari pelbagai tempat di wilayah 2 untuk melayani kita di dalam acara lagu istimewa. Oke, saya maklumkan lebih awal, kita akan membuat satu kali lagi pungutan persembahan, yaitu pada malam hari Kamis. Malam hari Kamis kita akan ada lagi satu kali peluang untuk berkongsi berkat dalam acara seperti ini. Jadi kita sedia maklum, besok tidak ada, tetapi hari Kamis ada lagi kita punya peluang untuk berkongsi berkat melalui pungutan persembahan. Oke? Saya menuntut Henry John untuk doa buat persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari kita bersama. Tuhan Allah Bapa kita di surga, syukur terima kasih kepadamu atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan pada saat tadi kami sudah mengembalikan sedikit daripada penghasilan kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Biarlah berkat ini dapat kami kongsikan kepada mereka yang memerlukan dan dapat kami gunakan dalam pelayanan kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau akan terus memberkati kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Anda, Henry John, sudah memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita sediakan hati kita untuk menyambut pelajaran kedua yang bertajuk Planet yang bergolak, pengharapan di tengah dunia yang kacau. Dengan mempersilahkan kumpulan Shiloh Harmony EY Wilayah 2 untuk menyampaikan lagu istimewa yang mereka sudah siapkan untuk kita pada malam ini. Masa dan tempat ini dipersilakan.
Yesus, semuanya kau pulihkan, segalanya kan berlalu, tiada balas. Namun Engkau kan memberi, Yesus, jawaban persoalanku. Gelisah dan ketakutan berlalu, bila kita bersyukur, tentu hari itu sangat senang. Bila pandang Yesus, kita nyanyi Yesus, kasih-Nya besar bagiku, dan saya bukan diubah di waktunya. Satu dan bebas, Yesus, segala dukaku hilang. Aku saksikan kuasa Yesus yang bila kita bersyukur, tentu hari itu sangat senang. Bila pandang Yesus, kita nyanyi kemenangan. Nanti kita akan bertemu, Yesus, kasih-Nya indah bagiku. Kita nanti ubahkannya, kita nanti ubahkannya. Nantilah bersama Yesus selamanya. Bila kita
Wah. Ada amin kah? Luar biasa. Suara-suara daripada Shiloh Harmony. Puji Tuhan, kita turut merasakan berkat melalui pujian yang sudah dibawakan pada malam ini. Itu baru derang ini, saya kira 1/3 atau 1/4 yang datang. Lebih ramai sebenarnya mereka ini, apalagi kalau semua hadir, semua dapat datang, lagi bertenaga suara mereka. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan daripada Shiloh Harmony. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan talenta setiap satu ahli choir ini. Baik, kita akan seterusnya saya akan umumkan untuk program kanak-kanak. Baik, semua anak-anak yang merasa dia kanak-kanak, bolehlah beralih kepada acara khas untuk anak-anak, berjumpa dengan Elder Wilma, ya. Mungkin dia berada di sebelah sini, luar sebelah tepi sini meja saya. Jadi anak-anak bolehlah bergerak mengambil tempat pada masa ini, sebab kamu ada banyak aktiviti bersama dengan Elder Wilma. Oke, kita akan teruskan dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembicaraan satu tajuk pelajaran yang diberikan kepada saya, planet yang bergolak, pengharapan di tengah dunia yang kacau. Jadi masa di tempat ini dipersilakan Pastor Orgil bersama dengan Pastor Kerry untuk bersama-sama kita menikmati pelajaran yang kedua pada malam ini. Terima kasih. Okay, good evening everyone. Selamat datang semuanya. Even though it's rainy, but I'm very happy that you came to church. Walaupun hujan, terima kasih karena kita semua datang di gereja. In my country, if there's a rain in the evening, nobody come. Oke, di negara pastor di Mongolia, kalau hujan pada waktu petang tidak ada yang datang ke gereja. But I'm really proud of IMBC church members. Oke, jadi pastor sangat berbangga melihat anggota gereja di gereja Kayangan ini dan juga di daerah Kayangan ini yang sudah hadir dan dari Tergilan, dari satu wilayah ke lain. So even though it's rainy, but for me it's very nice. Sangat hujan, tapi bagi pastor dia makin suka sebab hujan. Because yesterday it was very hot. Sebab kemarin dia bilang sangat panas. It's hotter than the Philippines. Panas dari Filipina. And I asked, when I arrived, I asked Pastor Kerry, is rain coming? Dia pernah tanya saya waktu sampai jadi sahabat, terus pertanyaan pertama dia, hujankah sekarang di daerah? Dia bilang. Then he said, maybe there is some cloud there. Dan saya jawab dia, ada awan saja, tapi tidak hujan. But he was not sure. Dan saya pun tidak pasti akan hujan atau tidak. And I prayed to God, God, please bring rain. I need rain. Jadi kita tahu lah kan, siapa yang kasih hujan. And God answered my prayer. Hallelujah. Amin. Amen. So, yesterday we talked about Daniel chapter 2. Kemarin kita sudah melihat pelajaran Daniel pasal yang kedua. I'm sure you already know the whole story. Maybe you
have to listen many times. Oke, dan pastor percaya kita sebenarnya sudah selalu dengar itu pelajaran. I already to share my honest opinion that I really love the idea of the stone, the image of Nebuchadnezzar dream. Dan pastor sekali lagi dia ulang yang dia sangat suka dalam kitabnya pelajaran semalam, bukanlah itu patung, tapi itu batu. Because that stone changed my life. Karena batu itulah yang telah mengubah hidup si pastor. That stone heated my heart. Dan batu itu yang mengenai dia punya hati. Then my heart changed. Dan kini hatinya berubah. So I was born and raised Buddhist family. Pastor lahir dalam keluarga Buddhis. 24 years ago, 24 tahun yang lalu, I came to Seventh-day Adventist Church. pastor menghadiri gereja Seventh-day Adventist. One of my classmates, he invited me to the church. Karena dia punya classmate yang bawa dia. Then I accepted his invitation and I came to church. Dan akhirnya pastor pun pergi ke gereja. Then I met with Jesus there. Dan dia bertemu dengan batu ataupun Yesus di sana. So during this Bible meeting, I would like to share how Jesus changed my life. Dan pada pertemuan ini pun pastor tidak putus-putus akan menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Yesus. But before we start, I want to ask the quiz. Oke. Sebelum kita mulai, pastor mau berikan kuis. Maybe it might be easy, Mungkin senang, maybe hard. mungkin juga lebih senang. So first question, it's very easy. I mentioned during my lecture, I like one Bible verse from Daniel chapter 2. Oke, soalan pertama, pastor sangat suka ada satu ayat dalam Daniel pasal 2. Because that Bible verse introduced me. What is the stone? Karena di ayat itu menyebut ataupun kasih tahu si pastor tentang batu. Anyone can say what Bible verse? Siapa yang tahu itu ayat? Daniel chapter 2 verse. What? Daniel pasal 2 ayat ke yang menyebut tentang batu. 35. 35. Yes, right. Yes, right. So, and you come and I will give prize. Oke. Dipersilakan datang, karena kita akan berikan. Saya tidak tahu apa dia si pastor. Mungkin marangan dari Ayas. Tania. Oh, umbrella? Apa umbrella? Wow, tumbler. Wow, congratulations. Teacher. Okay. Next question. Baiklah, soalan yang seterusnya. Maybe I need to ask a more easy question. Oke, pastor mau bagi soalan yang paling susah. According to the First Thessalonians, Menurut Jesus, when Jesus comes second time this earth, he will shout. Menurut 1 Tesalonika, ketika Yesus turun ke dunia, dia akan berteriak dengan suara And yesterday I introduced one word. And what would Jesus shout? Dan kemarin ada kan satu cerita kita dengar apa yang itu misionari kasih tahu sama murid dia. Apa jawaban? Okay. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Can you raise your hand and answer? Saya kita pastor. Enough. Yes, enough. There, come. Oh, saya pikir enough bilang cukup, soalannya seterusnya tidak perlu. Oke. Wow, a cat. Wow. This is Kat with Ayas University. Ya, Yes. Wow. oke. Thank you. Be careful with stone. Okay. The last question.
Oke, Bang, ada yang ketiga lagi bulan nih. Actually, I came with my group members, female members. I came to this evangelism with my team members. Oke, jadi pastor ada bawa dia punya grup kan seperti yang kamu nampak di luar. And during our seminar, our team members they are helping for children activity. Dan sepanjang kita punya pertemuan ini mereka akan membantu di program anak-anak. 7 years ago, I went to the Taiwan, 7 tahun lalu pastor pergi ke Taiwan and I had a chance to go there with my wife. dan dia pergi bersama istri dia. The Taiwan Adventist American School invited me for their week of prayer. Oke, the Taiwan. Taiwan Adventist American School. Oke, sekolah English di Taiwan For week of prayer. untuk 1 minggu doa. So that was my first time to go abroad with my wife for evangelism. Oke, jadi itulah pertama sekali pastor pergi ke luar negara bersama istri dia melakukan penginjilan. But this time, our second time to go together for the evangelistic. Jadi pada kali ini adalah kali yang kedua pastor bersama dengan istri dia. So I want to ask, because yesterday Pastor introduced my wife, very brief information. I will ask one question. Oke, pastor mau tanya tentang istri dia. What is my wife major? Apa dia punya istri ambil belajar? Psychology. Yes, correct. Yes, correct. Thank you very much. Okay, thank you. Oke, terima kasih untuk itu. So, going together with to abroad to serve God is one of the great opportunity. Oh, oke. Thank you. Pastor bilang pergi keluar untuk melayani bersama keluar negara itu sangat peluang yang sangat baik bagi dia. And taking this opportunity, I want to express thank you for your hospitality, thank you for all kindness and the service. Oke, dan hari ini dia mengucapkan terima kasih sebab kita punya daerah dan kita semua sudah menyambut ketibaan pastor dan timnya maupun istrinya dengan sangat baik. This morning, our team members they asked Pastor Terry to bring us to the mall to help us to buy some children activity stuff. Thank you very much, Pastor. Oke, you're welcome. Okay, it's okay. Okay. So tonight we will study about some. It's a very important topic, but we know already everything. Oke, topik malam hari ini kita sebenarnya selalu dengar, tapi dia sangat penting untuk kita ulang lagi. Because Bible says that before the stone come, before Jesus Christ come to this earth second time, there would be the signs. Oke, karena kita mengatakan sebelum Yesus datang akan ada tanda-tanda yang mendahului. Because when we look around this world, we can see many people are very anxious. Oke, karena kalau kita lihat di dunia kita sekarang banyak orang yang tidak tenang, gelisah. Because people always afraid of their future. Sebab semua orang takut apa yang sebenarnya akan berlaku di dunia kita ini. Because they always wonder that what is coming the next. Dan tertanya-tanya, apa hal yang akan jadi sama saya? So the book of Revelation clearly teach us the God's plan for our future. Sekali lagi buku Wahyu akan menunjukkan kepada kita tentang rencana Tuhan akan masa depan. So this
we have a very specific motto, Oke, sekali lagi. we can read again. Oke, kita ulang lagi motto kita ataupun kita punya. And Pastor translates to Oke. directly. Oke, dia bilang kita punya tema adalah kalau bukan dari kalau itu ada dalam Alkitab saya akan percaya. Tetapi kalau itu tidak sehaluan ataupun tidak ada dalam Alkitab, itu bukan untuk saya. Boleh kita hafal ini ataupun ingat ini? Mungkin ketika saya katakan kalau itu dari Alkitab, kita katakan saya percaya. Kalau itu bukan dari Alkitab, kamu katakan itu bukan untuk saya. Boleh? Amen. Oke, sorry Pak. It's okay. I'm still believing you. Oke, I will. Iya. Sure. Oke. Kalau itu dari Alkitab, kalau itu bukan dari Alkitab, Itu bukan saya. oke. Amen. Amen. Because this motto is really related with today's topic. Karena kata-kata ini sangat berkaitan dengan topik kita hari ini. Because around us, many churches and many people are teaching the non-truth. Sebab banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. And how we can understand which one is the God's message. Dan itulah yang kita mau tahu malam hari ini. Kita mau tahu mana satu sebenarnya yang betul-betul dari How Tuhan. we can realize that which one is from God, which one is the truth. Macam mana kita mau tahu itulah yang benar. Itulah kebenaran. According to the book of Revelation, chapter 1, verse 7. Menurut Wahyu 1 ayat 7, Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pursued him. lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat, malah mereka yang telah menikam dia. The Revelation says that even people are very worried for their future, but God will lead their eyes to the sky. Menurut Alkitab bahwa semua kita ini sekarang risau karena terlalu fokus dengan dunia. Tetapi kita nampak bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang menunjukkan kita bukan di dunia ini, tapi di kehidupan seterusnya. Because God sent His Son to solve the all problem of this world. Karena Tuhan mengirim anaknya untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia. That's why Revelation chapter 1 verse 7 clearly says, Behold. Itulah kenapa ayat ini mengatakan lihatlah. The last chapter of this Bible book confirms that the second coming of Jesus Christ. Oke, bagian terakhir daripada buku Wahyu ini yang mengiyakan akan kedatangan Yesus Kristus. The chapter 22 verse 20. He who testifies to these things says, Surely I am coming quickly. Amen. Even so come Lord Jesus. Oke, dia yang memberi kesaksian tentang perkara-perkara ini berkata, sesungguhnya aku datang dengan segera. According to the book of Revelation chapter 22, Apostle John, he mentioned 3 times, not only 1 time, not only 2 times, 3 times, I'm coming quickly. Dalam Wahyu pasal 22 ini, Yohanes menuliskan 3 kali tentang kata-kata bahwa Yesus akan datang kembali. Then we can be sure, according to the book of Revelation, Jadi kita boleh Jesus yakin is coming. yang Yesus akan datang. But how quickly? Tapi berapa cepat? How quickly is quickly? Berapa cepat Yesus akan datang? How soon is soon? Apa maksud segera di sana? And how near is near? Dan seberapa dekat kita dengan kedatangannya? And the Bible teaching us that what is near, what is quickly, and what is soon. Dan semua itu dijawab oleh Alkitab. Matthew chapter 24, verse 3. What will be the sign of your coming and of the end of the age? Murid-murid bertanya kepada Yesus dalam Matius 24 ayat 3.
apakah yang akan menjadi tanda-tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? When Jesus came to the Jerusalem, he brought his disciples to the Mount Olive. Ketika Yesus sampai ke Yerusalem, dia bersama dengan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Then his disciples asked him that when that time will come. Dan murid-muridnya mau mengetahui bila sebenarnya Yesus akan datang. Then Jesus started to talk about the signs of the end time. Dan disinilah Yesus mulai menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangan dan juga akhir zaman. Because he wouldn't be quiet until when he come. He would not quiet until he come. Sebab dia tidak akan berdiam sampai dia akan datang. Because he promised that he would give us the signs. Sebab janji Tuhan, dia bukan mau datang sembunyi-sembunyi, tapi dia berikan tanda-tanda. Then we can measure that how quickly is how. Dan dari sana kita boleh ukur berapa lama kedatangannya. This masterful presentation, Jesus blended the event associated with the fall of Jerusalem in 70 AD with those what would take place at the end of the world. Dalam persamaan yang hebat, Yesus menggabungkan peristiwa yang berkaitan dengan kejatuhan Yerusalem pada 70 Masehi dengan peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman. The signs included the world of religion. Dan inilah tanda-tandanya. Yang pertama adalah tanda-tanda daripada keagama. In the also signs in the world of politics. Tanda seterusnya adalah tanda-tanda politik. And also signs in the world of nature. Dan seterusnya adalah tanda-tanda alam. And also signs in the world of society. Dan juga tanda-tanda daripada masyarakat. Let's see one by one very quickly. Mari kita lihat satu persatu. The first one is signs in the world of religion. Pertama sekali adalah tentang tanda-tanda agama. This is one of the first sign that Jesus mentioned in the book of Matthew chapter 24. Inilah tanda yang disebutkan pertama oleh Yesus. Jesus says, "For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders." Yesus mengatakan karena akan muncul Kristus palsu dan nabi-nabi palsu yang akan menunjukkan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat yang hebat. Before the coming of Jesus Christ, we should expect an increase in religious leaders. Sebelum kedatangan Yesus, kita harus menjangkakan peningkatan jumlah pemimpin agama. These leaders who are leading people from the word of God with false signs and miracles. Tetapi pemimpin ini melakukan hal yang menyesatkan daripada firman Tuhan dan tanda-tanda mukjizat yang palsu. 15 years ago, I had a privilege to travel to China. 15 tahun yang lalu pastor pergi ke China. I was a very young pastor. Dan waktu itu dia masih sangat muda. I had only 4 or 5 years experience. Waktu itu pengalamannya cuma 4 hingga 5 tahun. But God called me to visit, to travel to China, because in China we have Inner Mongolia. They're part of China still. Tapi pastor berkesempatan untuk pergi melayani di China, karena di China juga ada satu part ataupun satu kawasan itu adalah sebenarnya Mongolia tapi milik China. They speak Mongolian. Orang-orang di sana bercakap bahasa Mongolia. Their tradition, customs, and even traditional clothes, all Mongolian. Dan mereka punya tradisi, mereka punya baju pakaian pun semua Mongolia. But they are part of, they belongs to China. They have Chinese passport. Tapi mereka adalah orang-orang. The God called me to go there to serve 2 weeks. Dan di sana pastor melayani selama 2 minggu. Because that time we had one small Sabbath school there. Dan di sana mereka ada satu perkumpulan sekolah Sabat. Then I went. I had 2 days travel from Mongolia to Inner Mongolia, to part of China. Jadi perjalanan pastor dari Mongolia ke Inner Mongolia di Cina mengambil 2 hari. And around 15 to 20 young people, they welcomed me.
Dan di sana ada ramai orang-orang muda yang menyambut pastor. And the first day, I was very excited, and we were spending time together, reading Bible, studying Bible, and praying together and singing together because we have same language. Jadi pada awalnya pastor sangat enjoy melayani di sana karena bahasa mereka sama. But second day, Tetapi pada hari yang kedua, one Chinese lady visited to our small group. ada seorang wanita Cina yang datang melawat kumpulan mereka. I observed our church members, they are following that Chinese lady. Dan ketika pastor melihat ada beberapa orang daripada ahli kumpulan mereka itu mula untuk mempercayai dan mengikut ajaran wanita Cina itu. Actually my plan was stay there 2 weeks. Jadi di sana pastor sebenarnya sudah rancang dia akan tinggal 2 minggu. But I stayed there only 1 week. Tapi akhirnya oleh karena itu terjadi, dia hanya tinggal di sana 1 minggu. After 1 week later, Selepas 1 minggu kemudian, I asked God, please bring me to home. Tuhan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong bawa saya pulang. Because our STA church there in Inner Mongolia, they already converted to the cult. Oleh karena di sana gereja ataupun kumpulan Seventh di sana sudah pun berpindah ke ajaran yang lain, ajaran yang sesat. The church name Almighty God Church. Dan nama gereja itu adalah Tuhan yang berkuasa. They believe that the Jesus already came to China as a old lady. Jadi mereka percaya bahwa Yesus sudah datang ke Cina pada waktu itu sebagai seorang wanita. And that Chinese lady shared every day. She came to the house and shared a very secret book. Jadi wanita yang mengatakan dirinya Yesus itu yang selalu datang melawat dan mengajarkan ajaran-ajarannya. Even she covered her book cover with the magazine paper. Oke, malah dia punya buku itu dia balut dengan kertas majalah. They stopped my travel. Itu yang membuatkan perjalanan pastor benar. They took my cell phone. Dan mereka mengambil telepon pastor. They not allow me to go out. Dan dia tahan supaya pastor tidak dapat kemana-mana. And I was very afraid. Dan ketika itu pastor sangat ketakutan. They never pray before eating. Mereka tidak berdoa waktu makan, sebelum makan. Even I heard they teaching to the young families that because Jesus already came to China, we don't need the children. Oke, dan oleh karena Yesus sudah datang ke Cina menurut mereka, jadi mereka tidak perlu lagi budak-budak kecil atau anak-anak. Because I was alone that town, that place, and I was very afraid, and I was listening her teaching very silent. Dan ketika itu pastor bersama-sama mendengarkan pengajaran daripada wanita itu dengan perasaan yang sangat takut dan diam. After 1 week later, she told me one thing. 1 minggu kemudian wanita itu katakan kepada pastor, She said like this, Pastor Orgil, dia katakan, Pastor Orgil, you already heard the real truth from me. kamu sudah mendengar kebenaran yang sesungguhnya dari saya. Then if you believe what you heard, now is the time to see the true Bible. Dan kalau kamu sudah percaya, inilah waktunya untuk kamu betul-betul membuka hati kamu menerima kebenaran Alkitab yang sebenar. Actually, I was holding my Bible in my hand, and my goal was I was expect to teach Bible for them. Waktu itu pastor bersama dengan Alkitab dia dan rencananya saya dia yang mau ajar mereka Alkitab. But because of situation, I cannot do nothing. Dan oleh karena keadaan berlaku seperti itu, pastor tidak dapat melakukan apa-apa lagi.
Then I told her, the lady, okay, I want to see that true Bible. Oke, lalu pastor katakan kepada wanita itu tadi, oke, saya mau tengok ataupun saya mau belajar Alkitab yang kamu katakan benar itu. And she bring the one book, and which is, she says, the true Bible. Lalu wanita itu bawa itu buku yang dipanggil Alkitab yang sebenar kepada pastor. And she told me that Jesus already came. Dan dia ajarkan bahwa Yesus sebenarnya sudah datang. And she said that she already met with Jesus. Dan dia sudah pun bertemu dengan Yesus. And she suggested me a business. Oke, dan dia memberitahukan satu bisnis. She said that, Pastor, we want to send you back in your country as the pastor of the true church. Oke, jadi sekarang mereka mau pastor ini bukan lagi jadi pastor SD, tapi pastor mereka untuk kasih sampai perkabaran yang baru ini ataupun ajaran yang baru ini. And I told her that I need to think one day. Lalu pastor jawab, saya perlu pikir satu hari dulu. Then I asked, can I receive my cell phone? Dan pastor merayu, bolehkah saya dapat guna handphone? The lady said no. Dan perempuan atau wanita itu katakan tidak boleh. After you made your decision, you can receive your cell phone. Selepas kamu membuat keputusan, barulah kamu boleh menggunakan telepon. I was very afraid. Dan ketika itu pastor sangat takut. Then following day, Dan hari yang seterusnya, she came again. wanita itu datang lagi bertemu dengan dia. Actually, they're very hospitable and providing nice food and food. Oke, jadi sebenarnya wanita ini bukannya datang dengan kejam, dia datang dengan sangat mesra, dengan banyak dia punya baik hadiah-hadiah mungkin dia bagi sama si pastor. Then the last day she came to the house and she asked, okay, what is your decision, Pastor? Jadi hari itu setelah pastor berpikir, wanita itu datang dan bertanya, oke, sekarang apa keputusan kau? Before I share this story, I already told you that I was a young pastor. Oke, tadi kan pastor sudah katakan bahwa dia masih muda waktu itu. Very young. It's 15 years ago. 15 tahun yang lalu. Can you guess what was my answer? Kamu tahu apa yang pastor jawab sama wanita itu? Say. Yes. Ya. Ya. I told her, yes, I accept your invitation. Oke, pastor mengiyakan pelawaan itu wanita. Then I told her that can I receive my cell phone now? Dan sekarang pastor katakan, oke, saya mau ikut. Boleh saya pegang telepon saya sekarang? She gave me my cell phone Pastor mendapat dia punya telepon and one box. dan ada satu kotak. When I checked the box, there is a books there. Pastor buka itu kotak dan di dalam itu kotak ada sebuah buku. And also she gave me the website, the link. Oke, dan pastor juga akan kasih bagi satu link ataupun satu And her email address and the contact numbers, of course. dan termasuk ada surat dan juga ada nomor untuk dihubungi. And she gave me the one ticket, bus ticket. Dan ada juga tiket bus. And I decided to leave that house. Jadi pastor merancang untuk meninggalkan tempat itu atau rumah tempat dia tinggal itu. I still remember that day. I was holding in my one hand my luggage. Dan pastor masih ingat waktu dia meninggalkan tempat itu. In my other hand, small box with Ada luggage full of books. ada kotak yang berisi penuh dengan buku. Then the church members they brought me to the bus station. Jadi pastor dihantar oleh anggota gereja True Jesus pergi ke bus stop. So until bus left the town,
Sampailah bas itu meninggalkan, pastor sudah dalam bas dan bas itu sudah tinggalkan tempat itu ataupun kawasan itu. I didn't stop my prayer Dia terus berdoa dan berdoa. because I was feeling someone was watching me. Karena dia merasa bahwa seseorang sedang memperhatikan. Someone is just looking me from some distance. Dan dia merasakan bahwa dari jauh ada saja yang pasti coba untuk memerhati pergerakan dia. Then when I came to my border, Oke, the country border, setelah sampai di sempadan negara pastor, I cried pastor pun menangis. because I betrayed Jesus. Sebab dia telah mengkhianati Yesus. I betrayed my church. Dia telah mengkhianati gereja. I betrayed my Jesus. Dia mengkhianati Yesus. Because of my afraidness. Oleh karena dia sangat takut ketika itu. This is my real experience. Ini adalah pengalaman yang sebenar. My first mission trip to abroad. Itulah kisah misi penginjilan dia yang pertama keluar negara. But last 15 years, I went to the Inner Mongolia countless times, many times. So, since my first trip until now, I had a mission trip many times to the Inner Mongolia. Sejak hari itu, pastor masih tetap pergi ke sana terus menerus untuk beberapa kali. We have now many congregation in Inner Mongolia. Dan syukur puji Tuhan, sekarang kita ada ramai anggota juga di bahagian Mongolia, Inner Mongolia. And they came to also, they visit to our country Mongolia. Dan mereka juga sering melawat ke negara pastor di Mongolia. And many new believers they baptized in Mongolia. Dan mereka sendiri pergi menginjil dan membaptiskan beberapa orang ataupun beberapa lagi orang baru di Mongolia. Because Chinese they're using WeChat application. Oke, di Cina mereka menggunakan aplikasi WeChat. I have more than 70 new Bible entries until now. Dan sampai sekarang pastor memiliki 70 orang pelajar Alkitab. I was receiving 100 watchers from Inner Mongolia to my YouTube channel and sermons. Dan juga setiap khotbah-khotbah pastor yang dia upload di YouTube mendapat tontonan yang ramai daripada Inner Mongolia. When I prayed for Inner Mongolian church members, I always remember my first trip that I felt. Setiap kali pastor berdoa untuk anggota di Inner Mongolia, dia sering teringat bagaimana pengalaman dia pertama sekali datang ke sana dan mengecewakan sekali. So why I am sharing this story? Kenapa pastor kasih share ini? Because false prophets is really existing in our time. Karena banyak ajaran sesat yang betul-betul wujud pada zaman kita sekarang. The book of Revelation chapter 16 and verse 14. For they are spirit of demons performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world. Sebab mereka adalah roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda yang pergi kepada raja-raja di bumi dan di seluruh dunia. To gather them to the battle of that great day of God Almighty. Untuk mengumpulkan mereka bagi peperangan pada hari besar itu, yaitu hari Tuhan yang Maha Kuasa. These false prophets, teachers point to the miracles and signs they are doing as evidence that what they are saying is true. Guru-guru palsu ini menunjukkan mukjizat dan tanda-tanda yang mereka lakukan sebagai bukti bahwa apa yang mereka lakukan ataupun yang mereka ajarkan itu benar. That's why we need to be careful, be aware. If any religious teacher leads you from the Bible, we need to be careful.
Oleh itu kita harus berhati-hati kalau ada yang mengajar kita atau mengajak kita mempercayai satu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Hati-hati. In Japan, there is one man who proclaimed himself as the prophet. Di Jepun ada satu orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. His name was Shoko Asahara. Dan nama dia ini Shoko Asahara. Even Time magazine, they published his picture on the cover. Malah di majalah Masa dia juga keluar di depan itu majalah punya surat. Then they titled Cult of Doom. Dan tajuknya adalah ajaran kehancuran ataupun kiamat. Because he became very famous. Sebab dia ini sangat terkenal. His disciples, his followers, Murid-murid dan juga dia punya pengikut, they killed many people in the subway station in Japan. mereka membunuh ramai orang di subway. Just because of their prophets, teaching. Oke, mereka membunuh oleh karena ajaran si Shoko Asahara. In the last 50 years, there has been rapid increase in those claiming to be divine spiritual leaders. Oke, saya cari dulu. Dalam tempo 50 tahun yang lalu terdapat peningkatan pesat bilangan individu yang mendakwa diri mereka sebagai pemimpin rohani yang bersifat ketuhanan. Okay, second sign is politic. Oke, seterusnya tanda yang kedua adalah politik. The shift and moves this sign from religion to politics. Tadi kita mendengar tentang agama, seterusnya kita pergi kepada politik sama seperti yang disebut oleh Yesus. Because throughout history, the religion and politics always go together. Karena kedua-dua ini selalu berjalan bersama. And Matthew chapter 24 verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. And if you see this Bible verse, there is a plural, not only war, there is a wars. Kalau kita lihat dalam ayat ini, peperangan di sana disebut dalam bentuk jamak ataupun lebih dari satu. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jesus predicted just before end there would be international conflicts and global scale. Yesus juga meramalkan bahwa sejurus sebelum penghujung zaman akan berlaku konflik antara bangsa pada skala global. In other words, there would be world wars. Dalam kata lain akan berlaku perang dunia. Since 20th century, there were 165 wars which killed more than 6,000 people. Sejak abad ke-20 didapati bahwa ramai orang terbunuh dan ada 165 peperangan yang membunuh lebih daripada 6.000 orang. 5 of these claims more than 6 million victims. Dan 5 daripada peperangan ini juga membunuh ataupun 6 juta orang menjadi mangsa bunuh. In this 20th century, 180 million people died because of war. Dan pada abad ke-20 ini jumlahnya semua 180 juta orang mati oleh karena peperangan. The world peace is very fragile. Perjanjian damai sangat rapuh. The Bible predicts that all human attempts to achieve world peace will fail. Alkitab meramalkan bahwa segala usaha manusia untuk mencapai keamanan dunia akan gagal. Apostle Paul describes this idea in 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Paulus telah menggambarkan hal ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, and they shall not
escape. Karena apabila mereka berkata keamanan dan keselamatan, maka kebinasaan yang tiba akan menimpa mereka dan mereka tidak akan dapat meloloskan diri. The classic example of the peace treaty that was supposed to end all war is Contoh klasik perjanjian damai yang sepatutnya menamatkan segala peperangan adalah June 28, 1919. perjanjian yang berlaku pada 20 Jun 1919. There is the League of Nations agreement. Ada sebuah persetujuan di penubuk pada satu persatuan liga-liga bangsa. Just after First World War, the all powerful nations, they get together and they agreed with each other. We don't need war again. Oke, dan waktu itu mereka mengatakan kita tidak perlu berperang lagi. But we know what happened. Tapi kita tahu apa yang berlaku. There happened World War II. Akhirnya berlaku perang dunia yang kedua. So history told us that the World War II broke out this agreement. Dan perang dunia kedua itulah yang akhirnya menghancurkan The United Nations, after the World War II finished 1945, Oke. United Nations. Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu 1945. But until now, still war happening around the world. Tapi sampai sekarang pun masih ada peperangan yang berlaku di sini. Even this is becoming worse and worse. Semakin teruk setiap hari. The countries they're making the weapon, Mereka membuat senjata, the potential for world destruction. potensi kemusnahan dunia. Even we can destroy our world by what we make. Dan kita boleh buat sudah senjata ataupun sesuatu untuk menghancurkan dunia kita ini. Revelation chapter 11 verse 18. The nations were angry, and your wrath has come, and the time of death that they should be judged, and that you should reward your servants, the prophets and the saints. Bangsa-bangsa menjadi marah dan murka telah tiba, serta saatnya orang mati dihakimi dan saatnya engkau memberikan ganjaran kepada hamba-hambamu, yaitu para nabi dan orang-orang kudus. And those who fear your name, small and great, and should destroy those who destroy the earth. Dan mereka yang takut akan namamu, baik yang kecil maupun yang besar, serta membinasakan mereka yang membinasakan bumi. So when Jesus comes to give out his reward, he comes at the time when humans has the capacity to destroy the earth. Oleh itu apabila Yesus datang untuk mengurniakan ganjarannya, dia datang pada masa manusia mempunyai keupayaan untuk membinasakan dunia. I want to ask a question. Pastor ingin bertanya satu soal. Did the human race have ability to destroy the earth 100 years ago? Pada 100 tahun yang lalu, apakah kita ada teknologi atau kemampuan untuk menghancurkan dunia? Certainly not. Tidak ada. But today, Tapi hari ini, we have nuclear weapons. kita memiliki senjata nuklir. This nuclear weapon enough to destroy the earth multiple times, not only one time. Dan senjata itu sangat kuat, boleh menghancurkan dunia kita berkali-kali, bukan hanya satu kali. Jesus said that when the world would be gripped with fear, he would step across this shore of eternity into time. Yesus berfirman bahwa apabila dunia dicengkam oleh ketakutan, dia akan melangkah merentasi ambang kekekalan memasuki alam emas. Luke chapter 21 verse 26. Men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth. Hati manusia menjadi lemah karena takut dan mengharapkan apa yang akan datang di bumi. For the powers of heaven will be shaken. Karena kuasa surga akan digoncangkan. When you are fearful, don't look at around you.
Apabila kita takut, jangan lihat sekeliling kita. Jesus reminds us again to look up, for the coming of the Lord draws nigh. Yesus mengingatkan kembali kepada kita, pandanglah ke atas, menantikan ataupun melihat bagaimana Tuhan itu akan datang. Let's be faithful until when Jesus comes, Mari kita setia sampai Yesus datang. because we can hear the footsteps of the coming of Jesus. Sebab kita akan mendengar tapak kaki kedatangan Yesus Kristus. Jesus says, lift your eyes off the earth and focus them on divine reality. I'm about to return. Yesus berkata, alihkan mata Anda dari bumi ini dan fokuskan kepada realiti ilahi. Dan saya akan kembali. Book of Revelation reveals there is hope. Maka buku Wahyu mendedahkan masih ada harapan. There are signs in the world of religion, the signs in the world of politics, and the signs in the world of nature. Kita sudah melihat tadi tanda-tanda daripada agama, politik, dan seterusnya. The Bible predicts that all nature will be out of control just before the coming of Jesus. Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam akan hilang kendali ataupun tidak terkawal lagi sejurus kedatangan Yesus. Bible talks about famine. Alkitab mengatakan tentang kelaparan. Among these natural disasters, Pada saat Bible prediction for worldwide hunger and famine. Alkitab telah meramalkan bagaimana kelaparan terjadi di seluruh dunia. Matthew chapter 24 verse 7, there will be famines, pestilence, and earthquakes in the various places. Akan berlaku kebuluran, wabah penyakit, dan gempa bumi di pelbagai tempat. And according to the United Nations reports, Menurut laporan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa, recently there is a severe food shortage in 38 of major countries of the world. terdapat kekurangan bekalan makanan yang serius pada 38 buah negara utama di dunia. 1/6 of the world population will go hungry tonight. 1/6 daripada dunia dalam kelaparan sekarang. Every 1 person of 6, they are hungry tonight. Itulah data itu. It is struggling when you look at immunity of world famine. Experts estimate that 2 billion people in the world today, nearly 1/3 of world population. Oke, pakar menganggarkan bahwa bagi 2 bilion penduduk dunia pada masa kini, hampir 1/3 daripada jumlah penduduk dunia dalam kelaparan kronik. The Bible says there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. Sekali lagi ayat tadi diulang. Then he said there will be also pestilences. Dan akan disebut juga ada wabah. What is pestilence? Apa itu wabah penyakit? Pestilence is a strange disease which afflicts human beings, crops, and environment. Wabah ialah sejenis penyakit yang ganjil yang menyerang manusia, tanaman, dan juga alam sekitar. The pestilence is strange because you have heard the new diseases. Karena kita mendengar ada banyak wabah saja yang timbul. Even world cannot heal that kind of illness. Malah ada yang penyakit yang tidak boleh disembuhkan atau ada obatnya, tidak ada We obat. already experienced the pandemic. Kita sudah mengalami pandemi. It was very new for human beings. Dan itu sangat baru bagi umat And manusia. earthquakes. Dan seterusnya gempa bumi. Jesus also says about the earthquake. Yesus juga sebut dalam ayat yang sama bahwa akan ada gempa bumi. It is estimated that the world currently experiences 50 earthquakes a day, or nearly 20,000 for 1 year. Dianggarkan bahwa dunia mengalami 50 gempa bumi setiap hari, atau hampir 20.000 kalau dikira 1 tahun.
since the turn of the new millennium, it is estimated that there have been over 800,000 deaths from earthquakes and related tsunamis. Sejak pergantian milenium yang baru, diperkirakan telah terjadi lebih dari 800.000 kematian akibat gempa bumi. Jesus continues, and there will be great earthquakes in various places and famines and pestilence. Sekali lagi, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. And there will be fearful signs and great signs from heaven. Dan akan ada hal-hal yang menakutkan serta tanda-tanda yang dahsyat dari langit. This upheaval in nature would reveal itself in various ways. Gejolak alam ini akan menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Hurricanes, Badai besar, typhoons, taupan, tornadoes, tornado, floods, banjir, fires. dan kebakaran. This kind of an upheaval in nature, the rapid in succession. Semua gejolak alam ini berlaku bertubi-tubi dalam waktu yang singkat. The news is full of disasters affecting millions of people. Setiap berita kita diperlihatkan bagaimana ramai orang yang terbunuh. There have been countless thousands of people killed, injured, displaced. Ramai orang yang terbunuh di berbagai tempat oleh karena hal-hal ini. These natural disasters are signs of return of Jesus Christ the Lord. Tetapi sebenarnya bencana-bencana alam ini merupakan tanda kedatangan Tuhan Yesus. Our world is crying, Dunia kita sedang "Oh Jesus, come quickly." tolonglah Yesus datang cepat. Not only human beings are waiting Jesus. Bukan hanya manusia yang menunggu kedatangan Yesus. Even nature, even animals, they are yelling and shouting. Bahkan alam dan juga hewan-hewan pun menantikan. When seeing what the Bible says regarding signs of Jesus coming, the world of religion, the politics, and nature, and also Jesus talk about society. Dan seterusnya, tanda-tanda dari masyarakat. Now let's look his prediction about the social life around us. Mari kita melihat hal ini berlaku di sekeliling kita. Our Lord predicted moral fabric of society would fall apart just before return of Jesus. Akan ada kemerosotan moral yang berlaku sebelum kedatangan Yesus. Moral corruption would be prevalent everywhere. Ya. Kemerosotan moral dan korupsi akan bermaharajalela di mana-mana. Matthew chapter 24 verse 37 and 38. But as the days of Noah were, so also will coming of the Son of Man be. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Many signs, they're very familiar with story of Noah. Banyak tanda-tanda sama seperti zaman kisah Nuh. Because Noah's ark full of animals that escaped the flood waters that destroyed the earth. Banyak orang mengenal kisah Bahtera Nuh yang penuh dengan hewan yang selamat dari air bah yang membinasakan bumi. But what was the society like in the Noah's day before the flood? Namun mari kita lihat bagaimana kehidupan ataupun masyarakat pada zaman Nuh sebelum air bah. Jesus continues. Yesus menyambut. For us in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Sebab seperti pada zaman sebelum air bah, mereka makan dan minum, menikah dan dinikahkan. Until the day that Noah entered the ark. Sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Maybe you can ask, Pastor, what was wrong with eating and drinking? Mungkin kamu bertanya, Pastor, salah dia saya makan dan minum. What's wrong with marrying or giving marriage? Dan salah dia kawin dan juga dikawinkan. It's nothing. Itu bukan apa-apa. This passage describes people who continued living self-centered, godless life. Bagian ini menggambarkan orang-orang yang terus menjalani hidup yang berpusat pada diri sendiri tanpa Tuhan. This kind of people, they ignored the signs of the times. Dan mereka tidak peduli lagi dengan tanda-tanda yang ada. Noah proclaimed, flood is coming. Nuh menyerukan banjir besar akan datang.
Noah pointed out the decay of morality. Nuh menunjukkan kemerosotan moral. He indicated that the flood is coming, and yet people of his day continue to live their self-centered lives. Ia memperingatkan akan datangnya banjir besar, namun orang-orang pada zaman itu tetap menjalani hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Even Noah was preaching. Bahkan Nuh berkhotbah, They were not spiritually moved. mereka tidak pernah bertobat. They did not repent of their sins. Mereka tidak meninggalkan dosa-dosa mereka. Their minds were too occupied. Pikiran mereka terlalu sibuk dengan hal masing-masing. They were enchanted with the here and now. Eternity was crowded out their thinking. Mereka terbuai oleh kehidupan masa kini. Pemikiran tentang kekekalan tersingkir daripada. What about today? Bagaimana masa kita sekarang? Jesus predicted there would be loose morality at the end of time, just like it was in the days of Noah. Sama seperti zaman Nuh akan berlaku kemerosotan. Sedang berlaku kemerosotan moral di zaman kita. We can very easy to see the signs of the break of the family unit. Kita boleh nampak bagaimana sekarang ada perpecahan dalam institusi keluarga. Do you see what happening today? Kamu melihat atau kamu sadar sekarang? Because family unit, which has been so secure for so many years, is beginning to crack and crumble. Institusi keluarga yang begitu kukuh selama bertahun-tahun kini mulai retak dan juga buntu. God created family in the Garden of Eden. Tuhan menciptakan keluarga di Taman Eden. That's why Satan hated the family. Itulah kenapa setan sangat membenci institusi keluarga. Satan wants to destroy family because family is first model of God's design. Setan mau menghancurkan bagaimana perancangan Tuhan di keluarga yang pertama. The biblical model for the family is being shattered in the modern society. Sekarang model keluarga itu sudah dihancurkan dalam masyarakat These modern. prophecies are being fulfilled before our very eyes. Yes. Nubuat-nubuat ini sedang digenapi di depan mata kita sendiri sekarang. What tragedy that homes are breaking up. Namun alangkah tragisnya apabila kasih sayang telah merusak. We can thank God that whatever circumstances you find yourself in tonight, even if you are one of those statistics, we have just looked at God can heal our heart. Namun kita sekarang boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena walau apa jua keadaan yang kita alami malam hari ini, malah jika akan termasuk dalam statistik yang baru saja kita lihat, kita mungkin mengalami setiap masalah besar itu, tapi Tuhan mampu menyembuhkan hati kita dan memberikan kita pengalaman yang baru tentang kasih dan kepeduliannya. When I was 17 years old, Pada saat pastor berumur 17 tahun, my parents divorced. keluarganya ataupun orang tuanya bercerai. One of my very difficult days. Itulah waktu yang sangat susah bagi dia. So my mom, she remarried again, Dan ibunya kawin lagi, but my father is still living alone. tapi bapaknya masih tinggal sendiri. I shared the gospel with my mother. Pastor coba untuk menyampaikan Injil kepada ibunya. After I accept Jesus Christ, Selepas pastor menerima Yesus, 2 years later, 2 tahun kemudian, my younger brother, he became a Seventh-day Adventist. adiknya paling bungsu menjadi seorang Seventh-day Adventist. Year 2010, Pada tahun 2010, my mother became a Seventh-day Adventist. akhirnya ibu pastor juga menjadi seorang Seventh-day Adventist. I have one prayer Ada satu doa yang pastor masih mau, to bring my father to kingdom of Jesus Christ. yaitu untuk membawa bapaknya kepada kerajaan Tuhan. This year he's 66 years old. Pada tahun ini, Bapak Pastor berumur 66 tahun. He still honored his
own religion as a Buddhist. Dan dia masih sangat menghormati dan mengamalkan agamanya yang dulu. Because my father's father, my grandfather, he was the great monk, Karena Buddhist. datuk kepada pastor ini adalah seorang monk ataupun padri sami yang besar ataupun dikagumi orang. My father, he's the youngest son in the family. Dan bapak pastor lah anak yang bungsu dalam keluarga. As a Mongolian, we have tradition like the youngest son receive house and gods and the Buddhist scripture. Dalam tradisi Mongolia, anak-anak bungsu akan menerima rumah dan harus meneruskan agama, ajaran dan juga setiap agama yang orang tua. House, the gods and scriptures. Rumah, Tuhan dan juga buku daripada agama mereka. Because of tradition, my father received the house and gods and scriptures. Dan bapak pastor oleh karena tradisi dia terima semua. So he's still keeping his tradition, identity. He told me that I like your Jesus, but I never give up my tradition. Dan bapak pastor pernah mengatakan bahwa saya suka mendengar tentang Yesus, tetapi saya tidak boleh meninggalkan tradisi ini. Since I start my ministry, I baptized many people. Sejak pastor memulakan pelayanannya, dia telah membaptis ramai orang. 2023, Tahun 2023, World Church President Elder Ted Wilson, he came to my church. Elder Ted Wilson ketika itu sebagai Presiden General Conference datang ke gereja pastor. And we conducted 1 week evangelism together. Mereka menjalankan penginjilan 1 minggu I was translated to him. dan pastor lah yang menjadi translator. After evangelism, Selepas penginjilan itu selesai, we had the great baptism. mereka memiliki ramai baptisan. In Mongolia, 200 baptism is miracle. Di Mongolia 2000 baptisan itu adalah sebuah keajaiban. As a pastor, I baptized many, the people to bring them to Christ. Dan pastor telah membawa ramai orang kepada Yesus. But until now, I never satisfied Tetapi sampai sekarang pastor tidak pernah puas because I have only one prayer karena dia masih terus berdoa to bring my father to Jesus. untuk membawa ayahnya kepada Yesus Kristus. I ask, please pray for my father. Pastor meminta kita juga berdoa supaya ayahnya akan menerima Yesus satu hari nanti. He will put his arm around us. Tuhan akan merangkul kita dengan penuh kasih sayang. Jesus offers us a new future. Yesus juga menawarkan masa depan yang baru. Only Jesus can change our lives. Hanya Yesus yang boleh mengubah hidup kita. Whatever mistake Apapun kesalahan, we may have made, God can forgive you and me. Tuhan akan mengampuni kamu dan saya. And He can give us new heart. Dan Dia akan berikan kita hati yang baru. This world, we are seeing the crimes and violence are raising. Dunia ini penuh dengan jenayah, keganasan. Just similar with Noah's days. Sama seperti zaman Noah. Genesis chapter 6 verse 11 and 12. Ya, Kejadian 6 ayat 11 dan 12. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Bumi juga telah menjadi rusak di hadapan Tuhan dan bumi dipenuhi dengan keganasan. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Maka Tuhan memandang ke bumi dan sesungguhnya bumi itu telah rusak karena segala makhluk telah merusakkan jalan hidup mereka di bumi. What do you think? In our earth filled with violence, Bagaimana kalau kamu sekarang sendiri rasakan? Apakah penuh keganasan? is it the global concern? Apakah ini masalah seluruh dunia? The world governments
concerned about the violence? Pemerintahan dunia pedulikah dengan semua ini? Yes, world concerns the violence. Ya, di sini kita dapat lihat bagaimana World Health Organization report 475,000 homicide deaths a year. Pertubuhan Kesehatan Sedunia melaporkan satu rumusan mengejutkan, 1 in 4 children have been physically abused. di mana 425.000 kematian akibat pembunuhan dicatatkan. 1 in 3 women have been victim of abuse. 4 kanak-kanak pernah didera secara fisikal. 1 daripada 3 wanita pernah menjadi mangsa dera. 1 in 17 older people have been abused in past month. Dan 1 daripada 17 warga emas pernah didera dalam tempo. Bible also predicts economic uncertainty as a sign of the last days. Dan Alkitab juga meramalkan ketidaktentuan ekonomi sebagai The tanda book of akhir James, zaman. come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted and your garments are moth. Yakobus 5 ayat 1 hingga 3. Mari sekarang hai orang kaya, menangis dan meraunglah karena kesengsaraan yang akan menimpa kamu. Kekayaan sudah rosak dan pakaian kamu telah dimakan oleh lengan. Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Emas dan perak kamu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi saksi terhadap kamu serta memakan dagingmu seperti api. Revelation chapter 18 verse 17. For in 1 hour such great riches came to nothing. Kerana dalam masa 1 jam saja, kekayaan yang begitu besar itu musnah sama sekali. Because of many wars happening in this world, it caused millions of people flee their homes. Oleh karena ramai orang melarikan diri sekarang oleh karena peperangan. And they don't have home, they become refugee campers. Dan sekarang mereka tidak memiliki rumah. And my friend, Jesus is coming. Tapi sahabat-sahabat, Because Yesus akan datang. every prophecies that he preached all fulfilled. Karena semua nubuat-nubuat sedang digenapi. The signs are being fulfilled. Semua tanda-tanda sedang digenapi. False Christs and prophets, Kristus dan nabi palsu, wars and rumors of wars, peperangan dan kabar tentang peperangan, the cries of peace but no peace, seruan damai tapi tiada kedamaian, famines, kebuluran, pestilence, wabak penyakit, earthquakes, gempa bumi, sexual immorality, perbuatan tidak bermoral, families falling apart, keruntuhan institusi keluarga, the violence filling our lands, keganasan yang berleluasa, economic uncertainty. dan juga ketidaktentuan. All these signs are fulfilled. Semua tanda ini telah pun berlaku. But there is one more sign which will prove beyond any shadow of doubt that indeed we are living in the very last days of world history. Namun terdapat satu lagi tanda yang akan membuktikan tanpa sebarang keraguan bahwa kita sememangnya sedang hidup pada saat-saat terakhir sejarah dunia, Gospel to all the world. yaitu Injil ke seluruh dunia. The final sign that Jesus gives of His soon return in Matthew chapter 24 is the gospel being proclaimed to the entire world. Tanda yang terakhir dikatakan Yesus bahwa dalam Matius 24, Injil itu akan dibawa kepada seluruh dunia. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian kesudahannya akan tiba. According to the book of Revelation chapter 14 verse 6, Wahyu 14 ayat 6, it's the first angel news. itu adalah perkabaran malaikat yang pertama. Then I saw another angel flying in the midst of heaven having everlasting gospel. Kemudian aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit membawa Injil yang kekal, To preach to those who dwell
Revelation, Jesus says, you will know we have come to the end by the final sign. Dalam Wahyu Yesus berkata, Anda akan tahu bahwa kita telah sampai ke akhir dengan tanda yang terakhir ini. When we see the gospel going quickly around the world, this is prophecy rapidly being fulfilled today. Apabila Anda melihat Injil tersebar dengan pantas ke dunia, nubuat ini akan tergenapi hari ini. Today, Pada masa ini, the gospel lives across all barriers through radio, television, and internet. Injil disebarkan melalui radio, television, dan juga internet. Many people can receive the message through our cell phone. Ramai orang menerima perkabaran melalui smartphone kita. Many ways we can listen God's news through the internet or social media. Dan orang lain pun dapat mengetahuinya melalui sosial media dan internet mereka. Our God is reaching people in every way possible. Dan Tuhan sedang mencapai setiap orang dalam berbagai cara yang boleh. Even the mountain village of Southeast Asia, remote tribe receive transistor radio. Di sebuah kampung perhubungan Asia Tenggara, satu suku terpencil menerima sebuah radio tentang Injil. They begin listening to the shortwave signal of Adventist World Radio. Mereka mendengar siaran Adventist World Radio. We can see the village picture here. Inilah gambar daripada kampung di sana. God is on the move. Tuhan dalam pergerakannya. Prophecies being fulfilled. Nubuatan sedang digenapi. Around the world, God is doing something special. Di dunia ini Tuhan sedang menjalankan sesuatu yang istimewa. He is fulfilling His word and His promises. Dia sedang menggenapi firman dan juga janjinya. We are almost ready to see the kingdom of God. Kita sudah sangat dekat untuk melihat kerajaan Tuhan. The signs that our Lord Jesus gave be fulfilled. Semua tanda itu sudah digenapi. It is the midnight hour. Ada satu waktu tengah malam. And God is appealing to men and women. He is appealing to you and me to be ready for His return. Tuhan mengingatkan kita untuk bersiap akan kedatangan. Because Jesus is coming. Karena Tuhan akan datang. Would you like to wait Him? Apakah kamu mau untuk menunggu Dia? Would you like to meet with Him face to face? Maukah Anda bertemu muka dengan Yesus? Would you like to bring your family members to Jesus Christ? Maukah kita membawa juga keluarga kita bertemu dengan Yesus? I really want to bring my father to Jesus. Pastor sangat mau membawa ayahnya kepada Yesus. Because I don't know how many times I've met my father. Sebab kita tidak tahu berapa waktunya lagi yang ada untuk kita semua dari pastor. Before this morning, when I'm praying my personal devotion, Ketika pastor berdoa untuk renungan pribadinya, I prayed to God about my father. pastor mendoakan Bapa. Because God has everything for us. Karena Tuhan mampu melakukan semua. My father already know about Jesus. Bapak kepada pastor sudah tahu tentang Yesus He attended the church many times. dan sudah menghadiri gereja berkali-kali. Even he helped me many times for the church fixing and many things. Dan malah Bapak pastor juga sering membantu dia memperbaiki di gereja. My father, because he was Christian, he drink. Oke, Bapak pastor masih minum minuman alkohol. One day he visited my house. Satu kali dia datang ke rumah pastor. He already drank. Dia sedang mabuk. And he talked with me, just a short conversation. Dan dia katakan kepada pastor, And he said, my son, anakku, you know, I'm living alone.
pastor tinggal sendiri. More than 20 years. Lebih dari 20 tahun. He told me that, do you know why I'm not remarried? Bapak pastor katakan, anakku, kamu tahu kenapa saya tidak kawin balik? Because that question is always very interesting to me. Dan itu yang membuatkan pastor bertanya-tanya juga. And I told you that my mother, she married. Karena ibunya sudah kawin, My father is not. tapi bapaknya tidak kawin. And I asked my father, yes, father, please tell me, why you still living alone? Kenapa kau tidak kawin? Bapak, It was happening about 10 years ago. 10 tahun yang lalu cerita ini. And he looked my eye Dan bapaknya melihat mata pastor. and he said, I have only one woman who loved your mother. So, only one woman Karena ayahnya katakan, saya hanya ada satu orang wanita yang saya kasih, yaitu ibu kamu. And he told me that now you understand why I don't need another wife. Sekarang kamu tahu kenapa saya tidak pergi mencari istri lagi. And he continued. The same time, Dan dia teruskan pada waktu yang sama. I don't need another God. Begitu juga saya tidak perlukan Tuhan yang lain. I was very, sad. Ketika itu hati pastor sangat sedih. But he said, Tapi ayahnya katakan, but tapi when the problem comes in my life, ketika masalah datang dalam hidup saya, when I have sick, ketika saya sakit, when I have trouble, ketika saya ada masalah, I pray to Jesus. saya berdoa kepada Yesus. He said, I feel when I pray to Jesus, something happened right after. Ketika saya berdoa kepada Yesus, sesuatu berlaku seterusnya. And that answer makes me very happy. Dan jawaban ayahnya itu buat pastor sangat gembira. I'm sure because he's now very old, 66. Pastor percaya dia sekarang sangat tua, bapaknya sangat tua, sudah 66 tahun. He will never marry again. Dia tidak akan pernah berkawin. But I'm still hope Tapi pastor masih berharap he will find his new God. walaupun dia tidak kawin, tapi dia akan bertemu dengan Tuhan yang baru, yaitu Yesus Kristus. Tonight, brothers and sisters, Malam hari ini saudara-saudara, I would like to ask, do you believe Jesus is coming? pastor mau bertanya, apakah kamu malam hari ini percaya Yesus akan datang? You say yes. Kalau kamu katakan iya, How many of you would say, Lord, I want to be ready for your coming? bagaimana pula kalau ada yang di antara kita yang katakan, Tuhan, saya mau bersedia untuk kedatangan Engkau. I want to invite you, if you're ready to see Jesus coming. Saya mau mengajak kita semua, kalau kita sedia melihat Yesus datang. Let's sing our theme song together to stand. Mari kita menyanyi lagu tema kita sambil berdiri. Thank you very much. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.
Kita dipanggil untuk kabarkan hanya Yesus terjalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, itu bisnis setiap masa. Berhati-hati, jangan berlengah, kabarkan tentang Yesus yang Maha Kasih, selamatkan nyawanya, juru selamat kita. Dunia kita teguh pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja setiada raja, agung yang perkasa, hari yang sungguh bahagia. Kita berdoa untuk hujan akhir, berstatus setiap langkah, berganding tangan ke seluruh dunia, sampaikanlah firman-Nya. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, sembah puji padanya. Mujizat nyata dalam kuasa-Nya, bila kita tetap teguh hati kita, teguh pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Teguh kita, teguh pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Let's pray. Dear most gracious Heavenly Father, thank you for the blessings that you've given us through this revival meeting. Thank you for your love and mercy. Tonight, Lord, we make the decision to be ready for the second coming in this world. Lord, in order to be ready for your return, we want to dedicate our lives. We want to bring our families to your church in your presence, that we can feel ourselves in confidence that we are ready to your second return. Lord, until we see your face, help us to be faithful, to be obedient in your words. Then we can be in the harmony of our brothers and sisters together when the days of hope. The Lord, thank you so much for giving us this privilege to once again be reminded by the Word of God that we need to
understand what is God's desire, what is God's wish. Lord, help us to make decision in our lives through your will. Thank you for your grace and mercy once again, and please help us to be together once again in this place for revival. Thank you, Lord, and pray in Jesus' name. Amen.